Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coaching, dan coachee. Bersama saya, Ira Hastuti dari SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan. Saya Delestari dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dan saya Noviarti dari SD Negeri 14 Bengkulu Selatan. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat, luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu Ira hari ini akan melakukan coaching ya, Bu, benar? Benar, Bu. Oke. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching ini, Bu, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh, Bu? Boleh. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee nanti akan saya amati, saya nilai berdasarkan publik, kemudian juga berdasarkan prinsip coaching ya, Bu. Ya. Itu bagaimana kemitraannya, bagaimana kreativitas coachnya, bagaimana gitu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, itu sesuai dengan review penilaiannya dan juga sesuai dengan prinsip coachingnya, Bu. Iya. Bagaimana kemitraannya, bagaimana kreativitas seorang coach yang menggali pertanyaan berbobot dari seorang coachingnya, dan juga bagaimana coach memaksimalkan potensi dari coachee. Namun sebelum coachee, saya ingin bertanya dulu, bagaimana? Boleh, Bu ya? Boleh, Bu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching kalian? Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah prinsip kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti, Bu. Oke, baik. Di antara ketiganya itu yang mana yang akan Ibu kembangkan terlebih dahulu? Yang ingin saya kembangkan dari ketiganya itu adalah mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Ibu? Indikator ketercapaiannya itu ya, yang saya inginkan adalah coachingnya itu mendapatkan dan menemukan sendiri solusinya dari permasalahan dia sendiri. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Silakan melaksanakan coachingnya. Nanti setelah coaching kita ngobrol lagi ya, Bu, ya? Ya, baik, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bu Dian. Apa kabar? Pagi Bu Ira, Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu Ira ya. Hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Di mana saya tadi malam itu sudah nelfon Ibu Ira loh. Iya, sekali, Bu ya. Nah, ya sama-sama, Bu ya. Saya senang sekali berbincang hari ini. Nah, apa nih yang ingin Ibu bincangkan? Ini loh Bu, sebenarnya saya ini ada sedikit kendala dan masalah ini Bu ya, dalam memahami penerapan pembelajaran diferensiasi Bu dan sistem penilaiannya. Saya bingung Bu, bagaimana caranya menyesuaikan ya Bu ya metode pengajaran saya ini Bu untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dengan cara yang efektif gitu loh. Baik, Bu Dian, saya bisa memahaminya dan bisa coba Ibu Dian jelaskan secara rinci bagaimana dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang membuat Ibu Dian merasa kesulitan. Ini loh Ibu ya, saya itu kesulitan dalam membuat rencana pembelajaran itu Ibu ya. Yang mana bagaimana saya itu bisa mengakomodasikan ya dari kemampuan siswa dalam satu kelas. Selain itu, saya juga bingung nih bagaimana caranya menilai mereka secara adil gitu Ibu. Ya Bu, itu memang tantangan yang sering kita hadapi, bahkan banyak guru seperti itu. Nah, mari kita coba eksplorasi bersama. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya itu Ibu sudah mencoba nih Bu berbagai macam metode seperti mengkelompokkan mereka sesuai dengan
kemampuan mereka Bu, tapi juga belum, hasilnya belum maksimal tuh Bu. Terus saya juga sudah pernah mencoba memvariasikan berbagai tugas Ibu, Iya. tetapi masih sama tugas mereka itu menurut mereka terlampau mudah dan juga ada juga yang terlampau sulit itu Ibu Ira. Nah itu jadinya saya tuh bingung Ibu Ira. Bagus sekali sebenarnya Bu, bagus sekali metode Ibu itu. Bisa mencoba berbagai metode. Nah, dari pengalaman itu, apa sih yang menurut Ibu yang bisa Ibu perbaiki atau bisa Ibu ubah? Yang harus saya perbaiki atau saya rubah itu, saya itu Ibu harus bisa lebih memahami karakteristik siswa Ibu, dan juga saya perlu ini Bu membuat rancangan penilaian yang lebih adil dan fleksibel juga ini. Nah, ide yang bagus itu Ibu. Menurut Ibu, apa sih langkah pertama yang diambil untuk lebih memahami karakteristik siswa itu? Menurut saya ini ya Bu ya, langkah awal yang harus saya ambil itu saya harus bisa observasi yang lebih dalam dengan cara berdiskusi dulu nih dengan siswa saya. Saya harus mengetahui bagaimana sih cara belajarnya yang mereka sukai, itu ya passionnya, stylenya, nah itu yang harus saya dalami itu Ibu. Ide yang sangat bagus itu Bu. Lalu bagaimana dengan sistem penilaiannya? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuatnya lebih fleksibel? Menurut saya nih Bu ya, saya akan mencoba menggunakan rubrik penilaian yang memungkinkan siswa saya itu menunjukkan pemahaman mereka tadi yang dengan style mereka itu Bu. Ya, mana kalau style mereka itu kalau mereka suka dengan project ya, kemudian silakan membuatnya. Mungkin mereka suka dengan jurnal, desain grafis, poster, atau juga infografis. Nah, itu dari situ saya akan membuat rubrik penilaian ini. Bagus sekali Bu Dian. Jadi langkah konkret apa yang akan Ibu ambil setelah sesi ini untuk memulai perubahan itu? Nah, saya akan mulai yang awalnya ya Bu ya. Saya akan mulai mengadakan ini Bu, pertemuan individual dulu dengan beberapa siswa untuk memahami cara belajar mereka Ibu, dan kemudian membuat rubrik penilaian yang lebih fleksibel lah, seperti itu Ibu Ira. Iya Bu, luar biasa. Saya yakin dengan cara ini Bu ya, Ibu akan membuat perkembangan yang lebih positif di dalam kelas Ibu. Apakah ada hal lain Bu untuk didiskusikan kembali? Nah, saya rasa sudah cukup Ibu ya, dengan pembicaraan kita hari ini. Saya sudah plong itu sudah kita sudah berbagi, udah sharing itu Ibu apa yang saya rasakan, yang tadi sudah saya bingung. Nah, ini sudah berbagi dengan Ibu nih, sudah hilang nih. Oh ya Bu, kalau begitu mari kita bertemu lagi minggu depan ya Bu ya, untuk membahas rencana Ibu. Dan mungkin kita lihat kemajuannya dari kelas Ibu ya Bu ya. Apa ada lagi Bu? Tidak Ibu, siap Ibu. Terima kasih ya Ibu ya atas bantuannya, dukungannya, dan terutama nih doakan saya Bu, bagaimana saya menjalankan aksi saya, rencana saya ya Bu ya, yang planning saya atau yang saya sampaikan tadi dengan Ibu ya Ibu. Semoga lancar ini Ibu Ira. Iya, sama-sama Bu Dian. Saya senang sekali Bu bisa membantu Ibu. Semoga sukses Bu ya dengan rencana barunya. Dan jangan ragu Bu untuk menghubungi saya kembali ya. Siap Ibu Ira. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ira, dan mohon maaf nih Ibu Ira. Ya. Saya ada jam dan durasi. Oh, iya, Jadi iya. kita ini dulu Ibu Ira. Oke Ibu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Ira. Apa kabarnya hari ini Ibu Ira nih? Selamat pagi Bu Dian. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu untuk meluangkan waktunya hari ini. Kita bisa bincang-bincang sejenak Bu. Oh, baik Ibu Ira. Ya, sekitar 10 atau 15 menit saya lihat wajah Ibu Ira agak ada masalah ini ya Ibu Ira, kayak ada sesuatu gitu loh Ibu Ira. Ini Bu, bagaimana kita bisa apa sih masalah itu? Sebenarnya Bu, saya ada sedikit kendala. Saya merasa kesulitan dalam memahami penerapan pembelajaran berdifferensiasi Bu. Dan sistem penilaiannya saya juga tidak tahu seperti itu Bu. Saya bingung bagaimana cara menyesuaikan metode pengajaran saya, dan bingung juga bagaimana saya memenuhi kebutuhan mahasiswa saya agar efektif di kelas itu Bu. Oh gitu ya Ibu ya, berarti Ibu tuh punya kendala dan kesulitan ya dalam memahami pembelajaran
diferensiasi ya Ibu Ira ya. Nah sekarang nih Ibu Ira, sebenarnya saya bisa memahaminya nih Ibu Ira. Sekarang Ibu Ira bisa nggak jelasin nih secara rinci nih Ibu Ira bagian mana nih dari pembelajaran berdiferensiasi yang membuat Ibu Ira itu merasa kewalahan atau kesulitan gitu Ibu Ira? Iya Bu, saya kesulitan itu dalam membuat rencana pembelajarannya yang bisa mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. Terus selain itu saya bingung Bu, bagaimana cara menilai siswa itu secara adil. Seperti itu Iya, ya Ibu Bu. Ira ya. Berarti Ibu tuh bingung dan galau nih bahasa sekarang nih ya, Iya, Bu. bagaimana caranya merancang rencana pembelajaran yang menerapkan atau mengakomodasi berbagai tingkatan pemahaman siswa ya. Nah, sebenarnya itu Ibu memang tantangan itu Ibu dari seluruh guru yang sering kita hadapi itu ya, guru-guru sekarang itu masalahnya seperti itu. Nah sekarang Ibu, mari kita coba nih eksplorasi bersama. Menurut Ibu Ira, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini loh Ibu untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu Ira nih dalam Iya, pelajaran Bu. ini? Saya sih sudah mencoba membuat beberapa kelompok berdasarkan kemampuan, Ya, tapi hasilnya tidak memuaskan. Lalu saya mencoba membuat variasi tugas, namun ada siswa yang merasa tugasnya terlalu sulit. Bahkan ada yang mudah, ada yang sulit. Gimana tuh Bu? itu udah bagus sekali itu Ibu Ira. Saya salut dengan Ibu Ira ini sudah mencoba berbagai metode ya Ibu ya. Bagus itu dari kelompok, terus variasi tugas. Nah sekarang ini Ibu dari pengalaman kelompok, terus variasi tugas, apa yang menurut Ibu Ira harus diperbaiki atau dirubah nih? Menurut saya harus lebih memahami karakteristik siswa. Lalu perlu mencari penilaian-penilaian yang lebih fleksibel dan adil. Oke, itu ya Ibu Ira. Bagus tuh idenya Ibu Ira. Menurut Ibu, apa sih langkah pertama yang bisa diambil untuk memahami karakter siswa itu tadi Ibu Ira? Jadi langkah yang bisa dilakukan dengan observasi, terus lebih memahami dengan berdiskusi dengan siswa, dan mereka tahu dengan cara-cara pembelajaran yang mereka sukai, Bu. Oke, yang bagus itu Ibu Ira. Menurut Ibu, apa sih langkah pertama yang bisa diambil untuk memahami karakteristik siswa itu? Langkah yang bisa saya lakukan dengan observasi lebih mendalam, Bu, dan berdiskusi dengan siswa mengenai cara belajar yang mungkin mereka sukai. Ide yang sangat bagus itu Ibu Ira. Menurut Ibu, apa sih langkah pertama yang bisa diambil nih untuk lebih memahami karakteristik siswa Ibu Ira? Kalau saya, langkah yang bisa dilakukan dengan observasi. Observasi yang lebih mendalam tentunya Bu ya, dan berdiskusi dengan siswa mengenai cara belajar yang mereka sukai. Oke, good job itu Ibu Ira. Yang sangat bagus ya, idenya sangat luar biasa Bu. Lalu bagaimana nih Bu menurut Ibu dengan sistem penilaiannya, dan apa yang Ibu Ira bisa lakukan untuk membuatnya lebih fleksibel Ibu penilaian tersebut? Saya sih bisa mencobanya dengan menggunakan buku penilaian yang memungkinkan variasi dalam cara siswa menunjukkan pengalaman mereka. Misalnya mereka bisa memilih antara membuat proyek, presentasi, ataupun menulis esai. Oke Ibu Ira. Bagus sekali tuh Ibu Ira. Jadi langkah konkret apa yang akan Ibu ambil setelah sesi pertemuan ini untuk memulai perubahan tersebut nih Ibu Ira? Saya akan memulai dengan mengadakan pertemuan individual dengan beberapa siswa untuk memahami cara belajar siswa, dan kemudian mereka membuat lebih penilaian yang lebih fleksibel. Oh seperti itu ya Ibu Ira ya. Luar biasa nih Ibu Ira. Saya yakin nih dengan rencana-rencana Ibu Ira, planning-planningnya ini Ibu akan melihat perkembangan yang lebih positif dalam kelas. Nah Ibu Ira, masih adakah sesuatu yang mengganjal atau perlu kita diskusikan lagi hari ini nih kira-kira nih? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup untuk sekarang. Oh iya,
Kalau begitu Ibu Ira, nanti kita ketemu lagi ya di minggu yang akan datang ya. Minggu depan ini Ibu Ira, saya akan melihat rencana Ibu Ira atau planning Ibu Ira yang sudah Ibu Ira jalani nih. Oke Ibu Ira? Terima kasih ya Bu ya. Wah, harus semangat loh Ibu. Iya, saya semangat Bu hari ini Bu, karena dibantu dengan Ibu mencari solusinya atau permasalahan saya ya Bu ya. Ya, Terima kasih ya Bu ya. sama-sama Ibu Ira, sukses dan semangat. Nanti Ibu Ira kalau perlu bantuan, silahkan hubungi saya lagi. Iya Bu. Ira. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ibu Ira. Baik, Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya. Ya, Bagaimana? Tenang Ibu? senang sekali Bu. Lancar? Alhamdulillah Oke, lancar. baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Ya. Itu yang pertama, setelah melakukan percakapan coaching tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Indikator pencapaian saya menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sesuai dengan kuncinya. Dan si coach menginginkan permasalahannya sendiri Bu. Apa sih permasalahannya? Jadi dia menerapkan permasalahannya dengan alur cerita. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Ibu Ita sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu. Iya. Nah, ada satu lagi pertanyaan ya Bu. Dari proses coaching tadi, apa lagi yang ingin Ibu Ira kembangkan selanjutnya berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau saya yang saya kembangkan itu dari permasalahannya. Nah, dari permasalahan itu dia kan udah menggunakan alur pembelajaran berdiferensiasi. Kayak menggunakan metode-metode apa yang akan mereka kembangkan di pembelajarannya begitu, sampai proses-proses produknya dia bisa semua menerapkannya. Wah, luar biasa sekali Ibu Ira. Nah, Ibu akan mendalami alur kita lagi ya Bu ya, supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu Ira sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dan alur kita. Kita akhiri pertemuan hari ini ya Ibu. Terima kasih sudah ngobrol. Assalamualaikum Ibu Ira. Iya. Salam Bu.